两地。带我一程呗，大胆，爱人见了，作何感想？对吧，圣女？胆敢对圣女无礼！不惜，就连骨之丹，这就是至尊丹田吗？的师祖为追求无情大道，当年碧溪系统非但未能觉醒，因此闻讯而至，选择终身留。圣女妹妹，你可信我？那18神子疯了！此掌威力，那月轮神朝。你哪来的修为啊？有本事就让他来。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan menambahkan satu series baru yang berjudul The Supreme Dantian. Untuk sinopsisnya sendiri, Donghua ini berfokus kepada pria bernama Kinsu, putra dari Raja Dewa. Ia terlahir dan tubuh dan takdir fana. Ia ditolak oleh alam surgawi dan terancam dicabut statusnya sebagai putra dewa, serta dibuang ke dunia manusia. Hingga suatu hari dia bertemu dengan sang tokoh utama dan menyatu dengannya, membangkitkan sistem check-in 10.000 alam serta membuka ladang eliksir abadi di puncak Juyun. Dari lapisan terbawah dunia Shinto, ia pun bangkit bertarung melawan Asura hingga kaisar dewa bela diri. Dengan kekuatannya sendiri, dia menebas para dewa dan Buddha, mendaki hingga ke puncak 9981 langit. Bahkan para dewa tak mampu menghalanginya. Meskipun dia itu hanya memiliki tubuh panah, ia mampu mencapai puncak tertinggi Shinto. Akhirnya dia pun keluar sebagai pemenang dari duel hidup dan mati antara putra dewa, menghadapi sendirian 9 putra para kaisar, menggagalkan rencana mengerikan Huan Yuan Tianjun untuk merebut dunia Shinto, dan juga menjadi kaisar agung yang baru. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita dari Donghua ini. Kita dibawa ke sebuah tempat yang sedang mengalami kekacauan yang cukup besar. Tempat ini bernama Istana Kuno Perunggu. Di antara runtuhan di sana terdapat sebuah gerbang yang begitu besar. Di sana juga terdapat Kaisar Agung Huang Yu yang secara tiba-tiba saja menerima sebuah serangan. Untung saja dia itu masihlah mampu untuk menahan serangan. Ia sudah menunggu kedatangan lawan-lawannya dan sudah 3.000 tahun lamanya ketiga orang ini masih saja mengincar gerbang dari Kaisar Agung. Mereka adalah murid Ponik, murid Naga Gajah, dan murid Silin. Huang Yu ternyata sudah cukup lama menjaga gerbang Dewa Agung. Tapi sekarang tempat itu harus mereka buka apapun yang terjadi. Huang Yu tidaklah takut dengan mereka bertiga dan langsung saja melakukan penyerangan. Di mana dalam pertarungan tersebut terlihat dengan jelas kalau Huang Yu masihlah mampu mendominasi jalannya pertarungan. Meskipun lawannya adalah 3 orang kuat sekaligus. Ia bahkan tidak hanya sekedar memberikan perlawanan, namun juga mampu membuat ketiga murid ini terpental dengan kekuatan miliknya. Merasa kalau Huang Yu memang kuat, jadi para murid dari binatang kuno langsung saja melakukan serangan gabungan yang meyakini dapat mengalahkannya. Untung saja Huang Yu bisa secepat mungkin menghindari serangan tersebut. Selain itu, ia juga kembali memberikan serangan balasan yang mengakibatkan ketiga murid ini harus kembali terluka. Tapi sayang sekali, akibat serangan barusan telah mengakibatkan gerbang Dewa Agung hancur. Selain itu, akibat ledakan barusan juga telah membuat Huang Yu terkejut. Entah apa yang terjadi kepadanya, sebab kita langsung dibawa ke Kinsu, anak dewa ke-18 Sekte Yuhua. Saat ini dirinya tengah berusaha memanjat puncak Juyun. Tebing ini sangatlah curam, jika saja dirinya salah melangkah ataupun salah berpijak, maka yang ada Kinsu bisa langsung meninggoy. Oh ya, Kinsu ini adalah karakter utama dari series ini. Lanjut untuk puncak yang dirinya naiki sangatlah tinggi. Bahkan beberapa murid sangat terkejut karena ada seseorang yang berani memanjat puncak Juyun. Mereka barulah menyadari kalau itu merupakan Kinsu.
Hanya saja Kinsu ini ternyata bukanlah sosok yang hebat karena dianggap semua orang sebagai sampah. Pasalnya dia memiliki fisik dan jiwa yang biasa saja, padahal dirinya merupakan putra dewa. Mereka berpikir kalau alasannya memanjat puncak Yuyun hanya untuk membuktikan dirinya saja. Padahal dinding tebing puncak Yuyun itu dipenuhi oleh jebakan dan mekanisme. Bahkan bagi para kultivator sekalipun untuk naik ke sana sangatlah sulit dan memiliki peluang keselamatan yang kecil. Jadi tidaklah mungkin bagi Kinsu yang tak memiliki kekuatan apa-apa bisa mencapai puncak Juyu. Kembali kepada Kinsu yang secara tidak sengaja mengaktifkan susunan formasi tersembunyi pada tempat itu, yang mengakibatkan dirinya pun harus terkena serangan dari formasi. Hal itu sangatlah berbahaya, pasalnya reruntuhan itu hampir saja menghantam tubuhnya. Untung saja Kinsu bisa menghindarinya, tapi tetap saja dia harus menerima luka yang parah pada bagian jari-jarinya karena dia itu harus tetap bertahan di sisi bebatuan. Meskipun berhadapan dengan formasi serangan, Kinsu ini tidaklah menyerah dan akan tetap maju apapun yang terjadi. Ia sama sekali tidak peduli dirinya nanti terluka, karena yang terpenting dirinya harus mencapai puncak Juyun. Kinsu cukup pintar karena dia memanfaatkan bebatuan yang agak lebar sebagai tempat untuk berlindung dari serangan formasi tadi. Berhubung hanya perlu satu langkah saja, maka dia pun segera melakukan pergerakan untuk dapat mencapai puncak. Berkat usaha pantang menyerahnya, Kinsu akhirnya berhasil juga mencapai puncak Gunung Juyun. Di mana dia ini benar-benar sangatlah lega. Pasalnya perjuangan yang dialami tidaklah sia-sia. Setelah formasi itu menghilang, Kinsu merasa begitu lega. Namun sesaat kemudian dia dikejutkan dengan sebuah suara yang mengatakan kalau dirinya telah berhasil mencapai pusat check-in. Untuk tahu apa yang terjadi, Kinsu memberitahu kita kalau 3 hari yang lalu dirinya tidak sengaja membangkitkan sistem check-in 10.000 alam. Dan lokasi check-in pertama adalah puncak tertinggi dari sekte Yuhua atau puncak Juyun. Sistem memberikannya selamat karena sudah berhasil menyelesaikan check-in pertama. Ia pun diberikan sebuah hadiah berupa Supreme Dantian, yang mana ini memiliki energi spiritual seperti sungai besar yang meluap, mengalir tanpa henti dan juga saling terhubung. Bahkan Kaisar Agung di masa lalu sangatlah iri dan tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Melihat hadiahnya benar-benar membuat Kinsu senang. Pasalnya Supreme Dantian ini merupakan hal yang sulit didapatkan. Perlahan-lahan namun pasti seluruh energi tengah berkumpul di tempat tersebut, di mana para murid bahkan bisa menyadari hal ini. Ini layaknya energi spiritual yang mengalir bagaikan gelombang ombak. Pemandangan itu sangatlah menakjubkan. Mereka pun dibuat bingung apakah semua ini adalah ulah dari Kinsu. Pasalnya hanya dialah yang memanjat Gunung Juyun. Jadi kemungkinan fenomena besar itu merupakan ulahnya. Tapi beberapa orang tidak terlalu yakin. Karena meskipun ayahnya adalah Xin Fatian, namun Kinsu tidaklah layak menjadi seorang anak dewa. Bahkan menjadi seorang pekerja biasa saja dia tidaklah bisa. Tapi sekarang semua itu sudah berbeda. Karena Kinsu memiliki Supreme Dantian. Ia sangatlah senang pasalnya energi spiritual di dalam tubuhnya kini benar-benar tak terbatas. Sistem lalu mengatakan kalau setelah menyelesaikan tugas check-in, maka semakin terpencil, berbahaya dan langkanya tempat itu, maka semakin besar juga hadiah yang nantinya didapatkan oleh Kinsu. Puncak Juyun bisa juga di-check-in ulang. Kinsu tentu senang, terlebih lagi saat ini dirinya sudah memiliki dantian tanpa batas. Sekarang dirinya hanya perlu fokus berkultivasi saja. Setelah semua itu selesai, maka check-in pada tempat ini bukanlah hal yang sulit lagi untuknya. Sistem memberitahu kalau lokasi check-in telah diperbarui, di mana itu adalah prasasti batu tebing awan. Siang berpindah kepada seorang gadis suci bernama Jing Xing'er dari sekte Yaoqi. Pelayannya berusaha untuk mengejarnya, namun dia ini terlalu cepat. Alasannya untuk menghentikan Jing Xing'er karena mereka ini tengah melakukan perjalanan ke sekte Yuhua. Hanya saja tempat itu bukanlah sekte mereka. Jadi gadis suci tidaklah boleh sembarangan. Hanya saja Jing Xing'er tertarik dengan fenomena yang baru saja terjadi. Seharusnya pelayannya juga penasaran dengan apa yang ada di sana. Hanya saja bibinya mengingatkan kalau tujuan utama mereka datang ke sekte Yuhua adalah prasasti batu tebing awan.
Jadi tidaklah baik jika menimbulkan masalah yang tidak diperlukan. 慢点，慢点呀！岛齿可不能这么乱跑。那是羽化门的云牙石，那异象你也看到了，就一。 Sayang sekali, Jingxing tidak terlalu peduli. Bibinya pun berusaha untuk menghentikannya karena bagaimanapun dia adalah seorang gadis suci. Selain itu, pikiran Jingxing terlalu polos karena jarang meninggalkan sekte mereka. Sinol kembali kepada Qinsu, di mana dirinya pun menjadi begitu bingung bagaimana cara untuk turun dari gunung ini. Hingga sesaat kemudian dia pun mendengar sebuah suara yang tidak bukan berasal dari Jingxing, yang mana ternyata mereka berdua ini telah saling kenal satu sama lain. Jingxing langsung saja menanyakan tentang fenomena aneh yang terjadi di sini, karena ada begitu banyak energi spiritual yang berkumpul di puncak Juyun. Tidak ingin hal itu diketahui, Qinsu hanya memberitahu kalau kemungkinan besar ada seorang master yang baru saja berkultivasi di tempat itu. Jingxing yakin betul kalau sosok barusan bukanlah orang sembarangan karena mampu menciptakan fenomena yang besar. Berhubung Jingxing ada di sini, jadi Qinsu ingin meminta bantuan kepadanya. Namun pelayannya langsung saja menghentikannya. Pasalnya Jingxing adalah seorang gadis suci, jadi dia tidaklah berhak untuk menaiki pedang terbang bersamanya. Namun Jingxing mengingatkan kalau Qinsu tidaklah hebat dalam berkultivasi, jadi ia tidaklah masalah jika harus mengantarnya. Qinsu merasa senang dan tidak perlu repot-repot lagi turun ke bawah. Namun dia itu malah tidak sengaja mendekati tubuh Jingxing yang tentu membuat pelayannya menjadi semakin kesal karena dia sudah berani bertindak tidak sopan kepada gadis suci. Qinsu pun meminta maaf karena dia sama sekali tidak sengaja. Sedangkan Jingxing ini terlihat masih agak malu. Pelayannya pun menganggap kalau Qinsu tidak hanya sekedar sampah, melainkan juga adalah orang cabul. 带我一程呗， 大胆，太人见了，作何感想？ 对吧，圣女？ 胆敢对圣女无礼！ Setelah pembicaraan barusan, mereka pun mulai melakukan perjalanan. Di sini Qinsu menanyakan tujuan mereka kemari, karena tidaklah mungkin hanya sekedar fenomena barusan saja. Yang ternyata dia kemari karena undangan dari anak dewa ke-11, karena mereka akan pergi mengamati prestasi batu tebing awan. Mendengar hal itu, Qinsu memberitahu kalau dirinya juga ingin pergi ke sana. Jadi dia itu akan ikut pergi bersama mereka. Perjalanan teruslah dilanjutkan, hingga pada akhirnya tiba juga di hadapan prasasti batu tebing awan. Terlihat kalau Duan Jinfei sudah ada di sana. Ia merupakan anak dewa ke-11 sekte Yuhua. Dirinya sudah tidak sabar menunggu kedatangan dari gadis suci. Selain itu, dirinya juga sudah mempelajari prasasti batu tebing awan selama lebih dari 20 tahun lamanya. Jadi pada hari ini dirinya akan menunjukkan kehebatannya itu pada gadis suci. Hanya saja tanpa dirinya ketahui, saat ini adiknya tengah bermesraan dengan Jingxing. Terlihat kalau Qinsu ini saatlah menikmati perjalanan mereka, tapi dia itu hampir saja terjatuh. Untung saja Qinsu berpegang erat pada tangan Jingxing yang kembali membuat gadis itu merasa malu. Sesaat kemudian mereka telah memasuki sekte Yuhua yang langsung menarik perhatian semua murid. Sedangkan Duan Jinfei menenangkan para anggotanya, pasalnya gadis suci Yaoqi telah menerima undangan darinya. Jadi dia itu sebentar lagi akan tiba kemari. Para murid sangatlah senang karena berkat Duan Jinfei mereka bisa melihat kecantikan dari gadis suci sekte Yaoqi. Mereka pun memberikan pujian kepada Duan Jinfei. Tidak sombong, Duan Jinfei memberitahu kalau sebenarnya dia ini memiliki ikatan batin dengan Jingxing. Jadi pertemuan ini layaknya seperti pertemuan teman lama. Sayang sekali kesombongan Duan Jinfei itu harus sirna karena melihat kebersamaan Jingxing dengan sosok pria yang tentu tidak bukan adalah Qinsu, anak dewa ke-18. Duan Jinfei sangatlah kesal karena Qinsu yang sampah itu berani duduk satu pedang bersama Jingxing. Baru saja tiba di sana, sistem langsung saja memberitahu kalau Qinsu telah berhasil menyelesaikan check-in. Jadi hadiah telah diberikan yang berupa tingkat kultivasinya naik ke ranah tubuh tahap 4. Ini tentu saja membuat Qinsu senang, karena secara resmi dia telah masuk ke dalam kultivasi keabadian. Selain itu, tiba-tiba saja prestasi batu awan melepaskan energi yang besar kepadanya, di mana Qinsu langsung melihat sebuah kilas balik dalam prosesi batu tebing awan, yang mana dia juga telah berhasil memahami makna sejati dari prestasi batu tebing awan,
yang membuat dirinya pun bisa mempelajari teknik telapak petir langit cerah. Mendengar hal itu tentu saja mengejutkan dirinya. Sedangkan di sisi luar, Duan Qinfei ini langsung marah kepadanya. Pasalnya, Qinsu hanyalah anak dewa sampah yang memiliki tubuh dan jiwa tak berguna. Jadi seharusnya dia itu tidaklah memiliki hak untuk naik pedang yang sama dengan gadis suci. Maka pada hari ini dirinya pun akan memberikannya sebuah hukuman. 力修为提升至你一个身心俱废的挂名神，段景飞，今日本神子。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Duan Qinfei akan menghukum Qinsu karena dan begitulah orang-orang tidak akan pernah berpikir kalau murid sekte Yinhua tidak semuanya bejat dan tak tahu malu sepertinya. Qinsu hanya mentertawakan hal tersebut, pasalnya ia tahu kalau Duan Qinfei pasti tengah cemburu karena ia dengan Jiang Er naik pedang yang sama. Jiang Xing'er mencoba untuk menenangkan situasi, pasalnya tujuan mereka kemari adalah untuk memahami Dao Langit. Berkat permintaannya, situasi pun menjadi tenang. Duan Qinfei tidak ingin terlalu mengurusi Qinsu, pasalnya ia harus membawa Jiang Xing'er untuk mempelajari prasasti batu. Tapi Qinsu tidak akan tinggal diam saja, karena dia akan ikut pergi bersamanya. Mereka pun semakin dekat kepada prasasti batu, di mana Jiang Xing'er merasa tidak heran mengapa tempat ini bisa menjadi tempat suci pencerahan Dao bagi sekte Yinhua. Karena meskipun prasasti batu ini terlihat biasa saja, tapi sebenarnya mengandung makna sejati Dao Agung. Duan Qinfei membenarkan hal tersebut. Bahkan dia sendiri membutuhkan waktu 20 tahun untuk bisa memahami semuanya. Selain leluhur dan para tetua, tidak ada yang lebih memahami prasasti batu tembing awan selain dirinya. Berhubung Xing'er bertanya dari mana batu itu berasal, maka Duan Qinfei mulai menyombongkan pemahamannya. Berdasarkan apa yang dia pelajari, prasasti batu awan merupakan peninggalan Raja Dewa Senja di masa lalu. Sosok Raja Dewa Senja merupakan keberadaan yang sangat kuat. Ia bahkan mampu melampaui satu era pada kala itu. Ia juga merupakan seorang master yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Bisa dikatakan dirinya sangatlah layak disandingkan dengan Kaisar Agung zaman dahulu. Duan Qinfei membenarkan hal itu. Sebelum menjadi raja, Dewa Senja merupakan juara pertama di kerajaan kuno. Ia sangatlah ahli dalam bidang kaligrafi, yang bahkan bisa menciptakan aliran sendiri. Prasasti batu tebing awan juga merupakan salah satu peninggalannya. Ini terlihat sangat kuat dan terbentuk secara alami. 是某个古国的状元郎，比肩古之大帝的绝世强车上的字苍劲有力，浑日。 Hanya saja perkataan Duan Qinfei langsung ditertawakan oleh Qinsu. Pasalnya tidak semua tulisan bagus ditinggalkan oleh Raja Dewa Senja. Ia merasa Duan hanya mengarang saja. Duan memintanya untuk diam karena baginya Qinsu tidaklah memahami apapun. Tapi baginya Duan itu hanya mengarang saja. Ya dirinya takut semua itu akan membuat Xing'er percaya. Berhubung dia memiliki pendapat yang berbeda, jadi Duan meminta Qinsu untuk mengatakan makna sebenarnya dari prestasi itu. Qinsu menjelaskan kalau prestasi tebing batu awan ini sebenarnya masihlah memiliki hubungan dengan gadis suci Yaoji pada 1000 tahun yang lalu. Perkataannya tentu saja mengejutkan semua orang, bahkan bibi ini tidaklah percaya. Pasalnya sekte Yaoji telah diwariskan selama puluhan ribu tahun, tapi tidak ada satupun catatan yang membahas prestasi itu. Qinsu lalu mengingatkan mereka kalau dulu sekte Yaoji pernah kehilangan seseorang yang bernama Peri Bisi. Xing'er pernahlah membaca hal tersebut dan dulu kitab suci Zhongyang juga telah dia bawa. Jadi 5 dari kitab suci Yaoji menjadi tidak lengkap hingga sekarang. Qinsu melanjutkan ceritanya di mana dulu Peri Bisi telah memiliki hubungan dengan leluhur sekte Yinhua. Namun leluhur tua itu tiba-tiba saja pergi karena harus mengejar Dao Agung. Ia meninggalkan Peri Bisi begitu saja. Sayang sekali leluhur tua itu sangatlah sulit meninggalkan perasaannya yang membuat dia malah menyimpan kerinduan mendalam yang mengakibatkan kultivasinya menyimpang dan membuat daunnya lenyap. Peri Bisi kembali kemari setelah mendengar kabar duka itu. Ia memilih untuk tinggal di sekte Yinhua dan menitipkan kesedihannya pada prasasti batu itu. Akan tetapi perkataannya hanya dianggap Duan sebagai karangan semata. Tapi semua itu tergantung pada Xing'er memilih untuk percaya kepada siapa. Jiang Xing'er membenarkan kalau Peri Bisi memang pernah terjebak cinta. Tapi dalam catatan sejarah hal tersebut tidaklah pernah disebutkan. 他们的师祖为追求无情大道，当年碧溪系统飞弹未能觉醒，因此闻讯而至，选择终身留。幼女妹妹，你可信我？
Duan memintanya untuk tidak memikirkan cerita Kinsu, karena yang penting mereka harus memahami Dao Agung. Bibi ini juga membenarkan perkataan Duan. Ia pun mulai menyombongkan pemahamannya selama 20 tahun ini. Jadi dia meminta Singer untuk melihat kemampuan miliknya. Di mana dalam sekejap sebuah serangan langsung saja diarahkan kepada Kinsu, di mana itu dirinya namai sebagai teknik telapak tangan. Meskipun masih belum sempurna, tapi dia yakin tidaklah membutuhkan waktu lama baginya untuk menguasai hal itu. Pujian kembali dilontarkan oleh bibi ini. Kehebatan Duan tidaklah sebanding dengan Kinsu, yang dianggap tidaklah berbakat. Serangan tapak petir langsung saja diarahkan kepada Kinsu. Untung saja semua itu tidak mengenainya, karena Duan sendiri memilih untuk menahan hal tersebut. Jika tidak, serangan itu akan sangat kuat. Singer tidaklah menduga pemahamannya yang baru sepertiga telah menciptakan fenomena aneh di langit. Duan yang percaya diri mencoba untuk menantang Kinsu. Bagi Kinsu, sejak tadi Duan hanya membual saja karena pada dasarnya hanya itu saja yang dia dapat lakukan. Terlebih lagi, membutuhkan waktu 20 tahun baginya hanya untuk mempelajari teknik tapak yang belum sempurna. Jika dirinya jadi Duan, mungkin akan menghantam kepalanya sendiri ke prestasi batu. Perkataannya pun membuat Duan semakin kesal saja. Ia pun memberikan tantangan kepada Kinsu. Jika ia memang mampu menggunakan teknik telapak, maka ia harus menunjukkannya. Jika dia berhasil, maka Duan akan menggali lubangnya dan mengubur diri sendiri. Karena Duan sudah berkata seperti itu, jadi Kinsu akan memperlihatkan apa itu teknik telapak yang sebenarnya. Seketika saja, sebuah kekuatan yang begitu besar pun telah tercipta oleh Kinsu, di mana ini masihlah belum membuat Duan percaya. Sedangkan fenomena langit semakin menjadi-jadi. Para murid tidaklah menduga kalau semua ini adalah ulah dari Kinsu, yang merupakan murid sampah. Kinsu pun memperlihatkan teknik telapaknya yang tentu saja bukan gertakan palsu. Melihat hal itu seketika saja membuat Duan terkejut. Ia seharusnya sudah sadar kalau kekuatan barusan tidaklah terbatas. Tapi Duan masihlah belum percaya. Kinsu memberitahu kalau teknik barusan bernama tapak peri langit cerah yang memiliki total 7 jurus. Yang ia baru lakukan tadi adalah teknik pertama saja. Hari ini sebagai anak dewa, dia akan membuka mata mereka semua mengenai betapa hebatnya teknik tapak petir. Seketika saja anomali binatang suci muncul yang tentu saja mengejutkan Singer dan yang lainnya. Karena kemungkinan besar Kinsu sudah memahami seluruh teknik telapak. Duan yang tidak terima mulai menduga kalau Kinsu hanya menipu saja. Karena teknik telapak ini pasti sudah dia pelajari sejak lama. Karena ia tahu Singer akan kemari, jadi dia juga mengarang cerita tentang peri bisi. Semua itu Kinsu lakukan demi membuat Singer terkesan. Tapi Kinsu langsung saja melakukan penyerangan kepada prasasti batu, di mana di sana terdapat sesuatu yang tidak diduga olehnya, yang merupakan kitab Zhongyang dari sekte Yaoqi. Mereka tidaklah menduga kitab yang hilang selama ribuan tahun ternyata berada di sini. Kinsu pun memberikan kitab tersebut kepada Singer, karena bagaimanapun ini adalah artefak dari sekte Yaoqi. Dengan kembalinya kitab itu, maka kelima kitab lainnya telah berkumpul kembali. Singer sangatlah berterima kasih karena Kinsu telah memberikan berkah besar bagi sekte Yaoqi. Bahkan bibi ini juga mulai memberikan pujian sekaligus perminta maaf karena tidaklah menghormatinya. Ketika yang lainnya senang, Duan yang kesal malah menyerang batu di sana yang mengakibatkan dirinya pun tertimbun. Ini sesuai dengan janji yang Duan katakan. Duan yang saat marah berjanji kalau mulai sekarang mereka berdua akan menjadi musuh bebuyutan. Kinsu tidaklah terlalu mempedulikan Duan dan dirinya akan membawa Singer berkeliling. Hanya saja dia tidak dapat melakukan hal itu karena kitab Zhongyang sudah ditemukan. Maka mereka harus segera pulang untuk melaporkan hal itu. Alhasil Kinsu pun ditinggal pergi. Tapi sistem check-in langsung memberitahu kalau lokasi baru sudah ditemukan, di mana itu adalah upacara agung Dongyu. Sebenarnya Kinsu lupa di manakah tempat itu berada. Tapi ia tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut, yang mana sepertinya dirinya harus pulang dulu. 地点刷新，请在东。
Shino berpindah ke tempat kediaman Kinsu, di mana ia senang karena sudah memiliki kultivasi. Namun ketika dirinya hendak kembali bergerak, ada seseorang yang menghentikannya, di mana ini tentu saja membuat Kinsu terkejut. Ia pun menjadi begitu kesal karena dari mana iblis itu datang dan saat berani menyerang dirinya secara diam-diam. Pria ini bernama Lao Gao, pedagang sekte Yuhua. Saatlah wajar mengapa Kinsu tidak mengenalnya, karena Gao Sheng ini tiba-tiba saja menjadi begitu gemuk. Alasan dirinya kemari adalah tentang patung dewa yang sebelumnya dia jual, yang mana kini telah meledak. Sepertinya Kinsu telah lupa, pasalnya itu adalah patung dewa yang terakhir kali dia jual ke kerajaan kuno, yang merupakan patung para pangeran dan putri di istana dewa. Demi bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya, mereka telah mengirim peri kupu-kupu di kediamannya. Sebenarnya Kinsu tidaklah terlalu ingat dengan kejadian barusan. Gao merasa kalau para pangeran dan putri sangatlah sulit dilayani. Padahal sudah jelas kalau mereka sendiri yang tidak mampu mengendalikan aura kebajikan daripada patung dewa yang mengakibatkan ledakan tersebut. Namun malah melampiaskan semua kekesalan pada Kinsu yang merupakan anak dewa. Tidak hanya itu, Kinsu bahkan diminta untuk mengganti rugi sebanyak 3 kali lipat. Kinsu tidaklah terlalu peduli, pasalnya status dirinya sebagai anak dewa jauh lebih tinggi dari mereka. Tapi Gao mengingatkan kalau istana Dewa Roh Bulan sedang berada di puncak kejayaannya, terutama Pangeran Ketujuh yang memiliki sikap sombong dan suka menindas. Mereka yang mendapatkan jawaban puas karena jika diam saja maka Kinsu akan dihukum. Kesal akan hal tersebut, Kinsu langsung saja melakukan penyerangan dan meminta Gao untuk membawa mereka kemari. Itu pun jika para pangeran dan putri berani kemari, karena ia sama sekali tidaklah peduli. Gao sungguh penasaran dari manakah tuan mudanya bisa sekuat itu. Dia pun pergi untuk menemuinya. Di kediaman Kinsu, ia bertanya kepada Gao dari mana mereka menangkap peri kupu-kupu yang ternyata dari domain kekacauan 10.000 iblis. Hanya itulah yang mereka ketahui. Namun mereka penasaran apakah peri kupu-kupu ini akan menuruti seperti yang dulu. Untuk tahu apa yang terjadi, kita pun diperlihatkan ke beberapa waktu yang lalu, di mana Bai Zhao Zhao ini merupakan peri kupu-kupu yang telah melakukan penyerangan kepada Kinsu, di mana Kinsu sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya bisa melarikan diri dari kekuatan Bai. Bahkan pada ujung-ujungnya dia pun terus disiksa dan tidak memiliki kesempatan untuk bersembunyi. Mengingat apa yang dulu dirinya alami membuat Kinsu menjadi begitu kesal. Ia meminta Gao untuk membawa pergi Bai karena jika tidak dialah yang akan mengirim Bai bersamanya. Merasa ada yang aneh, Kinsu pun meminta Gao untuk masuk lebih dahulu. Dan benar saja jebakan Bai sudah menyambutnya, di mana ia langsung saja terkena hukuman oleh Bai. Terlihat dan jelas ekspresi marah yang dia tunjukkan, yang mana Bai langsung lampiaskan semua ini kepada Gao karena dia tidaklah mau mengantarkannya pulang. Berbagai serangan teruslah Bai lancarkan, padahal Gao ini sudahlah meminta ampunan. Kinsu memintanya untuk berhenti karena Bai telah memukul orang yang salah. Ternyata sejak awal Bai tidaklah tahu kalau ini adalah Gao. Kinsu sangatlah pusing, pasalnya sejak Bai kemari hidupnya seakan-akan tidak pernah tenang. Setelah semua itu, Kinsu yakin kalau Gao pasti sudah tahu mengapa dirinya ingin mengusir Bai. Jadi seharusnya ia tidak membawanya kembali. Sebagai peri kupu-kupu, Bai ini lebih suka kebebasan daripada terus dikurung di sini. Sebagai anak dewa, Kinsu telah membebaskan Bai, jadi dia itu dipersilakan untuk pergi. Mendengar hal itu membuatnya senang, namun dia ingin Kinsu mengantarkannya pulang. Sayang sekali gadis ini lupa dirinya berasal dari mana. Pasalnya sejak kecil ia tidak pernah keluar rumah. Sebab baru pertama kali keluar, dirinya langsung ditangkap, yang menyebabkan ia tidak tahu di mana kediamannya. Ia sama sekali tidak peduli karena Kinsu harus membawanya pulang, sebab merekalah yang menangkap dirinya. Jadi mereka jugalah yang harus bertanggung jawab. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.